Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi untuk materi saya pada kelompok anak 2 ini. Saya akan menjelaskan mengenai Williams tumor dan sindrom nefrotik. Tentu saja ini sekedar sharing ya Bapak Ibu, karena yang pasti Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman di klinik bagaimana menangani untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai definisi, kemudian etiologi dari sindrom nefrotik dan tumor Wilms, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, kemudian pelaksana serta sedikit gambaran mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan tumor Wilms dan sindrom nefrotik. Nah, tentu sudah tahu ya Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan tumor Wilms. Ini gambarannya tumor Wilms, tumor yang berada di bagian ginjal. Kenapa dinamakan Wilms? Karena yang membahas tuntas tentang penyakit ini bernama Wilms ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tumor Wilms atau sering dikenal dengan sebutan nefroblastoma? Jadi tumor Wilms atau nefroblastoma adalah suatu tumor ginjal yang mengenai baik jaringan di epitel maupun jaringan parenkimnya. Jadi tumor ini bisa mengenai jaringan epitel pada jaringan ginjal maupun juga bisa sampai ke jaringan parenkim. Tumor Wilms ini merupakan tumor ginjal yang tumbuh dari sel embrional primitif yang berada di ginjal. Nah, tumor Wilms juga bisa disebut merupakan tumor ginjal campuran ganas yang tumbuh secara cepat, terbentuk dari unsur embrional, biasanya mengenai anak-anak sebelum usia 5 tahun atau di bawah 10 tahun. Jadi ini sering dialami oleh anak-anak di bawah usia 10 tahun. Nah, tumor ini merupakan tumor ginjal campuran yang ganas yang tumbuh secara cepat. Karena untuk stage 1 dan 2-nya biasanya jarang ditemui ya, jadi pasien biasanya datang dengan prognosis yang sudah buruk, misalnya sudah mengalami gagal ginjal. Nah, ini untuk klasifikasi tumor Wilms berdasarkan The National Wilms Tumor Study atau NWTS, tumor Wilms dibagi menjadi stage 1 atau stadium 1. Ini merupakan atau tumor Wilms-nya masih terbatas di dalam jaringan ginjal tanpa menembus kapsul. Jadi dia masih berada di jaringan ginjal, belum sampai menembus keluar ke kapsul. Untuk tumor stadium 1 ini masih bisa dilakukan penatasan yaitu direseksi secara lengkap, dan memang untuk prognosisnya jauh lebih baik ya kalau sudah dilakukan reseksi, pasiennya bisa sembuh 100%. Kemudian stage 2, ini tumor sudah menembus kapsul dan meluas masuk ke jaringan ginjal dan sekitarnya, jadi sudah masuk ke sekitar perirenal, kemudian sudah masuk ke hilus renalis, vena renalis, dan kelenjar limfa para alveolar. Selanjutnya untuk klasifikasi tumor Wilms yang stadium 3. Pada stadium 3 ini tumor sudah menyebar ke rongga abdomen atau percontinuitatum. Misalnya tumor ini sudah sampai ke hepar, sudah sampai ke peritoneum dan lain-lain. Kemudian untuk stadium 4, nah ini tumor sudah menyebar secara hematogen ke rongga abdomen, paru, otak, dan juga tulang. Ada yang menyebutkan juga sampai stadium 5. Jadi untuk stadium 5 ini tumor sudah menyebar sampai ke kedua ginjal atau sudah sampai bilateral. Nah, apa sih etiologi atau penyebab dari tumor Wilms?
Penyebab dari tumor Will ini belum diketahui secara pasti, namun beberapa teori menyebutkan tumor Will ini bisa disebabkan dari faktor ibu atau faktor janin. Dari faktor ibu bisa dari faktor genetik, yaitu kalau faktor genetik berarti berhubungan dengan kromosom. Kemudian faktor resikonya adalah jika ibu pada saat hamil perilaku atau gaya hidupnya kurang bagus, misalnya merokok, kemudian ada obesitas pada ibu, diet tinggi lemak, serta masalah hormonal. Kemudian untuk faktor janin sendiri, ini merupakan kelainan bawaan di mana biasanya tumor Will ini terjadi pada bayi yang mengalami kelainan saluran kemih, kemudian aniridia atau tidak memiliki iris, serta mengalami hemihipertrofi. Nah, manifestasinya apa saja? Karena tadi tumor bisa, tadi stadiumnya bisa mencapai peritoneum atau rongga abdomen, maka biasanya manifestasi yang muncul adalah terdapat massa abdomen, dan ini asimptomatik. Kemudian gejala nyeri biasanya terjadi pada 20-30% kasus. Kemudian anak mengalami malaise ya, atau lemah letih ya, karena ada fase di mana dia atau anak tersebut mengalami anemia. Nah, untuk yang lebih lengkapnya, tumor Will ini bisa menyebabkan atau manifestasinya yang lebih jauh lagi adalah hipertensi. Nah, ini terjadi karena terjadi penekanan tumor, jadi tumornya menekan pembuluh darah sehingga terjadi vasokonstriksi, penyempitan, akhirnya respon tubuh adalah melepaskan renin-angiotensin sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Kemudian nyeri perut yang bersifat kronik ya, jadi nyeri yang hebat pada perut, lalu adanya massa karena dia membesar, maka pada palpasi itu bisa dirasakan adanya massa. Kemudian hematuri, nah ini terjadi karena infiltrasi tumor ke sistem kalip. Kemudian tadi karena terjadi hematuri, maka bisa mengalami atau bisa menyebabkan anak mengalami anemia, lalu penurunan berat badan, infeksi saluran kencing, malaise, dan anoreksia. Jadi anak menjadi kurang nafsu makan. Nah, bagaimanakah patofis dari terjadinya tumor ini? Tumor ini berasal dari blastema metanefrik yang terdiri dari blastema, kemudian stroma, dan apitel. Tumor berwarna abu-abu dengan perdarahan atau nekrosis. Tumor yang keluar dari kapsul ginjal ini menginvasi ke organ sekitar secara hematogen melalui vena renalis ke vena cava, sehingga tumor ini bisa bermetastasis ke paru-paru, ke hepar, dan ke ginjal yang lain. Tumor terjadi di parenkim ginjal, tumbuh menyimpang keluar renal sehingga gambaran glomerulus dan tubulus primitif atau abortif. Nah, awalnya tumor ini di ginjal mengalami distorsi, kemudian diinvasi oleh tumor sehingga menyebar atau meluas hingga abdomen. Nah, dari sinilah maka akan muncul manifestasi massa, terdapat massa pada abdomen, kemudian melibatkan mutasi gen supresor tumor. Nah, untuk mutasi pertama, inaktivasi alel pertama dari supresor tumor yang menyangkut prosikot dan prosigot. Untuk mutasi kedua, inaktivasi alel kedua gen tumor supresor spesifik. Nah, tumor muncul sejak dalam perkembangan embrio dan tumbuh dengan cepat setelah lahir. Jadi tumor ini munculnya sejak dalam perkembangan embrio pada saat di dalam kandungan, dan tumor ini akan tumbuh secara cepat setelah anak atau bayi tersebut lahir. Nah, ini untuk manifestasi. Ini untuk pathway-nya dimulai dari kelainan genetik, kemudian proliferasi patologik blastema. Ini menyebabkan tubuli dan glomerulus tidak berdifusi
dengan baik saat kehamilan. Tumbuh sel embrional primitif ginjal, yaitu plasma renalis di janin, sehingga muncullah yang namanya tumor Wilm. Kemudian tumor ini jika belum menembus kapsul, dia berdiferensiasi sehingga sebelumnya belum menembus, tapi lama-lama dia akan menembus kapsul sehingga terjadi hematoma, ada penekanan pada ginjal. Nah, karena ada penekanan pada ginjal inilah maka terjadi nyeri akut yang bersifat kolik. Kemudian karena ada penekanan ini akan mengalami atau anak akan mengalami disfungsi ginjal sehingga mengalami gangguan keseimbangan asam dan basa. Kalau sudah terjadi gangguan asam dan basa bisa menyebabkan asidosis metabolik atau kenaikan asam lambung sehingga menyebabkan mual muntah dan menekan nafsu makan. Dari sini kita bisa mengambil diagnosa keperawatan atau masalah keperawatannya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Jika anak terus-menerus tidak nafsu makan, maka menyebabkan berkurangnya pasokan energi. Dari sini akan muncul manifestasi keletihan, kelemahan, sehingga bisa ditarik diagnosa kelelahan atau fatigue. Kemudian, jika tumor Wilm ini sudah harus dibedah, maka akan dilakukanlah tindakan operasi, di mana pasti untuk tindakan untuk diagnosa klinisnya adalah kurang pengetahuan karena pasiennya masih orang tua pasien juga masih awam ya, masih pertama kali melakukan prosedur tersebut sehingga muncullah rasa khawatir dan akan ditarik kesimpulan, ditarik diagnosa ansietas selain kurang pengetahuan. Kemudian untuk pos operasinya, karena terjadi pembedahan maka akan terjadi inkontinuitas jaringan hingga akan menyebabkan nyeri, dan jika ada luka maka pasti akan mengalami resiko infeksi. Ini diagnosa berdasarkan Anda ya, nanti Anda bisa lihat lagi kalau berdasarkan SDKI seperti apa, karena sekarang kita sudah harus memahami juga diagnosa, keperawatan, intervensi, kemudian kriteria hasil berdasarkan 3S ya, SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Jadi untuk pemeriksaan penunjang bisa menggunakan FPP ini untuk memeriksa bagaimana distorsi sistem pilokalisis. Kemudian fototorak untuk mengetahui apakah sudah terjadi metastasis tumor tersebut ke paru-paru. Kemudian USG untuk membedakan massa tumor antara yang massa padat ataupun yang cair. Kemudian CT scan ini untuk mengkonfirmasi asal tumor intrarenal. Nah, untuk pemeriksaan MRI ini tentunya lebih bagus ya karena dia bisa menembus jaringan-jaringan lunak ya untuk mengetahui perluasan tumor, dan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah mengalami anemia. Selain dari pemeriksaan fisik, dilihat juga berapa HB-nya, kemudian hematuria, dan laju endap darahnya seperti apa. Untuk penata laksanaannya, tujuannya adalah bagaimana penata laksanaan ini bisa menyembuhkan pasien dan mengurangi atau mencegah komplikasi serta membuat morbiditas serendah mungkin. Untuk penata laksanaannya bisa menggunakan kombinasi pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Kalau masih tumor stadium dini bisa melakukan nefrektomi radikal ya, reseksi lengkap bisa dilakukan jika stadiumnya masih 1. Kemudian pengobatan ditentukan dari ukuran tumor. Nah, jadi ukuran tumornya bagaimana? Kalau tumornya itu ukurannya besar, maka biasanya pembedahan akan ditunda sampai kemoterapi atau radiasi berhasil dilakukan untuk mengecilkan tumor anak tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu lebih paham ya tentang penata laksanaan pada kasus tumor Wilm ini.
Nah, ini tadi jadi bisa kita simpulkan untuk terlaksananya bisa non-farmakologi dan farmakologi. Untuk non-farmakologi bisa dengan pembedahan atau radioterapi, sementara untuk farmakologi bisa menggunakan kemoterapi, di mana kita bisa menggunakan sitosasika dengan pilihan obatnya actinomycin D, kemudian vincristin, adriamycin, cisplatin, dan siklofosfamid. Selanjutnya untuk asuhan keperawatannya, dari pengkajian seperti biasa kita kaji identitas klien. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan, biasanya tumor wil ini terjadi pada anak usia kurang dari 10 tahun dengan jenis kelamin yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada angka kejadian yang lebih besar laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, riwayat kesehatan sekarang, kita lihat keluhan utamanya biasanya nyeri dan masa di abdomen atau di pinggang, kemudian kencing berwarna merah, hematuri, bengkak di sekitar perut, tidak nafsu makan, dan demam. Untuk riwayat penyakit sebelumnya, nah ini perlu kita tanyakan keluhan ginjal pada ibu, kemudian apakah ada riwayat alergi, bagaimana prenatal, natal, postnatal, dan apakah ada luka operasi. Untuk riwayat kesehatan keluarga, ditanyakan apakah ada keluarga yang mengalami tumor atau penyakit keturunan. Kemudian kita lihat juga lingkungan rumahnya seperti apa, perilaku serta persepsi klien terhadap kesehatan. Selanjutnya pengkajian pola kebiasaan, kita kaji nutrisinya bagaimana, kemudian istirahat dan tidur, aktivitas lain, personal hygiene, eliminasi, dan hubungan peran. Untuk pemeriksaan fisik bisa dilakukan inspeksi massa, kemudian balotman, kaji manifestasi tumor seperti tadi sudah dijelaskan manifestasinya, kemudian pemeriksaan penunjang palpasi massa intraabdominal yang menunjukkan ciri-ciri tumor wil. Selanjutnya, keadaan umum tentunya kita periksa TTV mulai dari nadi, suhu, RR, kesadaran, kemudian tekanan darah karena tadi pasti ada manifestasi hipertensi pada kasus tumor wil ini, dan keadaan fisik diperiksa head to toe-nya seperti apa. Untuk diagnosa keperawatan, kita bisa ambil contohnya diagnosa yang muncul preoperasi meliputi nyeri akut dan ketidakseimbangan nutrisi. Untuk pas operasi bisa diambil nyeri akut atau resiko tinggi infeksi. Untuk intervensi keperawatan, silahkan Anda bisa lihat sendiri, sesuaikan dengan diagnosa yang muncul. Bisa Anda pelajari sendiri agar lebih detail apakah yang tujuan yang ditetapkan, kemudian apa kriteria hasilnya, dan intervensi apa yang pas untuk menyelesaikan kasus pasien. Baik, demikian mengenai tumor wil. Selanjutnya langsung saja kita bahas mengenai sindrom nefrotik ya. Nah, apakah sindrom nefrotik ini? Sindrom nefrotik merupakan salah satu manifestasi klinis glomerulonefritis yang ditandai dengan edema anasarka, kemudian protein masif biasanya lebih dari sama dengan 3,5 gram per hari, kemudian hipoalbuminemia kurang dari 3,5 gram per dl, dan mengalami hiperkolesterolemia serta lipiduria. Nah, pada proses awal diagnosa SN ini, atau pada kasus-kasus SN ringan, tentu penegakan diagnosa ini tidak harus memunculkan semua gejala ya. Jadi bisa saja muncul beberapa, misalnya hanya terjadi edema anasarka atau terjadi hiperkolesterolemia. Nah, ini bisa ditegakkan tanpa semuanya harus terdapat pada anak tersebut. Nah, untuk etiologi dan klasifikasinya, ini untuk glomerulonefritis primer, ini bisa klasifikasinya GN lesi minimal, kemudian glomerulosclerosis fokal, GN membranosa, kemudian GN membranoproliferatif, serta GN proliferatif lain.
Sementara untuk glomerulonefritis sekunder ini bisa disebabkan karena infeksi, kemudian karena keganasan, penyakit jaringan penghubung, efek obat dan toksin, serta hal-hal yang lain yang bisa mengganggu fungsi ginjal. Untuk manifestasi klinis pada sindrom nefrotik ini, seperti pengertiannya, sindrom berarti adalah gabungan ya. Jadi untuk manifestasinya bisa mengalami edema anasarka, kemudian garis putih pada kuku yang menunjukkan terjadinya hipoalbuminemia, terjadi hipertensi karena adanya disfungsi ginjal sehingga bisa menyebabkan pelepasan renin-angiotensin yang menyebabkan hipertensi, kemudian urin berbusa, lemah, serta kehilangan nafsu makan. Selain itu, pada kasus sindrom nefrotik juga akan mengalami proteinuria. Bagaimanakah bisa menyebabkan proteinuria? Karena pada kasus gagal ginjal sindrom nefrotik ini berarti laju GFR sudah menurun sehingga terjadi peningkatan permeabilitas kapiler terhadap protein. Akibatnya glomerulusnya rusak dan tidak bisa menyaring protein lagi. Seperti kasus glomerulonefritis akut ya, di mana pasti mengalami proteinuria karena glomerulusnya sudah rusak dan tidak bisa menyaring protein. Lalu terjadi hipoalbuminemia. Ini disebabkan oleh proteinuria masif dengan akibat penurunan tekanan onkotik plasma sehingga menyebabkan albumin itu juga keluar melalui urin bersama dengan protein. Kemudian edema. Nah, edema ini bisa karena ada dua hal ya kenapa terjadi edema. Yang pertama karena hipoalbuminemia sehingga menyebabkan penurunan tekanan onkotik plasma. Dari penurunan tekanan ini menyebabkan cairan bergeser dari intravaskular ke jaringan interstitium. Kemudian terjadi retensi natrium sehingga cairan ekstravaskularnya meningkat. Nah, karena tadi terjadi kerusakan pada ginjal sehingga menyebabkan retensi natrium. Hal inilah yang mengakibatkan cairan ekstravaskular dalam tubuh meningkat sehingga terjadi edema. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang, tentu kita bisa melakukan diuresis, melakukan pemeriksaan urin ya untuk mengetahui proteinuria. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di definisinya, biasanya akan terjadi proteinuria lebih dari sama dengan 3,5 gram per hari. Kemudian terjadi hipoalbuminemia kurang dari sama dengan 2,5 gram per dl. Protein total menurun kurang dari sama dengan 6 gram per dl. Hipoalbuminemia 2,5 gram per dl. Kemudian terjadi hiperlipidemia lebih dari 220 mg per dl. Serta bisa juga dilakukan biopsi ginjal dan USG renal. Nah, ini untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda glomerulonefritis kronik. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Kita perlu periksa apakah ada edema pada daerah kelopak mata atau disebut papitis, apakah ada edema juga di dada, perut, tungkai, dan genitalia. Nah, biasanya yang paling terlihat memang di wajah dan genital. Lalu kita lihat juga adanya perubahan warna kulit menjadi putih atau likonisia. Untuk anamnesa kita kaji apakah pernah ada riwayat penggunaan obat, kemudian kemungkinan adanya berbagai infeksi karena sindrom nefrotik ini bisa jadi salah satunya karena glomerulonefritis akut. Di mana glomerulonefritis akut ini terjadi karena adanya infeksi. Kemudian terjadi kita anamnesa riwayat penyakit sistemik lain yang perlu diperhatikan, misalnya pada etiologi sindrom nefrotik primer atau sekunder. Untuk
Untuk pelaksanaan sindrom nefrotik, ada farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi bisa menggunakan pengobatan yang spesifik yang ditujukan untuk penyakit-penyakit dasar atau gejala yang ada pada anak. Kemudian pengobatan non spesifik untuk mengurangi proteinuria dan pengobatan untuk mengontrol edema serta mengurangi komplikasi. Untuk non-farmakologi, kita bisa melakukan pembatasan asupan protein 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini untuk mengurangi proteinuria. Kemudian diet rendah garam, ini yang penting karena pasiennya sudah mengalami disfungsi ginjal, sudah mengalami hipertensi, sehingga harus dilakukan diet rendah garam. Nah, ini natrium 2 gram per hari, kemudian rendah lemak jenuh, serta rendah kolesterol. Untuk penata laksanaan sindrom nefrotik yang farmakologi, di mana tadi disesuaikan dengan penyakit dasar, misalnya kita bisa menggunakan kombinasi diuretik, loop diuretik, dan thiazid. Ini diberikan 2 kali sehari. Jika pasien mengalami edema yang hebat, bisa menggunakan albumin 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan IV, diberikan dalam 2 sampai 4 jam, diikuti dengan pemberian furosemid 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan IV. Selanjutnya, bisa menggunakan obat penghambat ACE inhibitor, anti-proteinuria, dan antihipertensi, obat penurun lemak golongan statin, misalnya simvastatin, kemudian menggunakan kortikosteroid, yaitu golongan glukokortikoid, misalnya prednison atau prednisolon. Nah, obat ini untuk mengurangi adanya respon peradangan. Selanjutnya untuk pengkajian seperti biasa identitas, riwayat, sampai pengkajian fisik. Nah, ini untuk mengetahui pengkajian bagaimana luasnya atau seberapa luas terjadinya edema. Kaji riwayat kesehatan, biasanya pasien mengalami peningkatan BB karena terjadi kelebihan volume cairan akibat adanya cairan yang tertahan dalam tubuh. Kemudian kegagalan fungsi ginjal atau laju GFR-nya menurun. Observasi adanya manifestasi SN, misalnya kenaikan berat badan, kemudian adanya edema, bengkak pada wajah, asites, efusi pleura, pucat, mudah lelah, serta perubahan urin. Selanjutnya, untuk pengkajian diagnostik bisa menggunakan analisis urin, urinalisis, kemudian analisis urin ini untuk pemeriksaan protein, kemudian sel darah merah, analisis darah untuk mengetahui serum protein, misalnya berapa total albumin, kemudian kolesterol, serta jumlah darah, serta serum sodium. Pengkajian selanjutnya diagnosa ya. Selanjutnya banyak diagnosa keperawatan yang bisa kita ambil. Anda bisa lihat pathway-nya kembali. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada sindrom nefrotik ini, misalnya kelebihan volume cairan berhubungan dengan akumulasi cairan dalam jaringan serta ruang. Ketiga, kerusakan integritas kulit berdasarkan berhubungan dengan perubahan terukar kulit, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan berhubungan dengan mual dan anoreksia. Untuk intervensi keperawatan, silakan disesuaikan dengan diagnosa yang muncul. Bisa Anda pelajari sendiri lebih detail dari NACNIP atau tadi SLKI ataupun SIKI. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan, bisa dituliskan di forum diskusi atau bisa WA saya. Dari saya cukup sekian, ada salah saya maaf. Selanjutnya bersiap-siap untuk evaluasi terakhir, yaitu ujian akhir semester. Baik, jadi saya cukup sekian dan saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.